Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Faisal Mutasi dari Prodi Teknologi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Sajen Rapang, akan membawakan materi tentang teori belajar dan penerapannya. Pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi individu dengan lingkungannya. Berikut ada 3 teori belajar yang nanti kita akan pelajari, yaitu teori belajar humanistik, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar Geknev. Langsung saja kita masuk ke teori belajar humanistik. Adapun pengertiannya, teori belajar humanistik adalah sebuah teori belajar yang memanusiakan manusia. Berikut ini adalah beberapa pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Pertama, menurut Arthur Combe yang merupakan seorang pendidik sekaligus psikolog asal Sio, belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Ada banyak teori menurut para ahli, kita lanjut bisa dibaca. Yang kedua, ada pun ciri-ciri belajar humanistik itu, yang pertama menekankan akuatualis diri individu manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Proses berupa hal penting yang menjadi fokus belajar, melibatkan perang aspek kognitif dan efektif, dan mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Selanjutnya, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri, dan terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Kita lanjut, pemanfaatan teori belajar humanistik itu ada banyak, yang salah satunya mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik, dan membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, berpartisipatif, dan humanis. Kita lanjut, adapun tujuannya itu, belajar menurut teori ini adalah memanusiakan manusia. Artinya, perilaku tiap orang yang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Bisa dilihat, salah satu kelebihannya itu meningkatkan minat belajar individu. Salah satu kekurangannya itu, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Lanjut ke penerapan teori belajar humanistik. Guru dapat memberikan reward kepada peserta didik dan telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Yang kedua itu, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Kita lanjut ke yang kedua, yakni teori belajar konstruktivistik. Ya, adapun pengertiannya itu adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan pencipta serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Ciri-cirinya yaitu orientasi, delitasi, teksturisasi ide, kemudian ide baru dalam setiap situasi. Jadi setiap situasi itu ada ide-ide yang muncul dalam benaknya, dan yang terakhir review. Adapun tujuannya itu untuk membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya, mencari solusi atas pertanyaan itu sendiri. Ya, ada banyak lagi. Kelebihan dan kekurangannya itu juga ada banyak, contohnya melatih siswa berpikir kritis dan kreatif, melatih siswa menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalahnya masing-masing. Adapun kekurangannya itu, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Lanjut. Adapun penerapannya itu juga ada banyak, seperti mencari tahu apa yang sudah siswa ketahui dan pikiran terkait pelajaran dengan memperbanyak komunikasi. Teori terakhir, teori Gigné, pengertiannya itu pertemuan
pertumbuhan dan lingkungan, namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seorang. Lingkungan individu seorang meliputi lingkungan rumah, geografis sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Adapun fase-fasenya itu ada fase motivasi, pengenalan, perolehan, pemanggilan, generalisasi, penampilan, dan umpan balik. Penerapannya juga ada banyak, seperti menyajikan stimulus, merangsang siswa, menilai hasil belajar, memberikan feedback, dan mengusahakan transfer antar satu sama lain. Kelebihannya juga ada banyak, seperti mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan, teori kini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, kompetensi, dan kelenturan refleks dan daya tahan. Adapun kekurangannya, pembelajaran hanya berpusat pada guru, teacher, keterlaluan, dan bersifat otoritas. Mungkin cukup sekian yang sempat saya bawakan. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kurang dalam mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.